dia sebagai pegangan. Nggak menyalahkan, benar, itu benar. Karena kalau masih menyebut Allah, bukan dia. Itu betul, udah saya nggak menyalahkan Ustaz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Fisika kuantum membenarkan dunia ini fana. Fana selain diartikan sebagai tidak kekal, binasa, dalam makna yang lebih berani malah dipahami sebagai hampa, kosong, amargana atau bahkan tidak berwujud. Kalau dunia ini terus berubah, ya ini tidak kita ketahui. Juga pada suatu waktu alam semesta ini akan hancur berantakan, kiamat namanya. Tapi kalau dunia ini eksistensinya dikatakan ilusi, bagaimana bisa kita benarkan ini? Bukankah wujudnya ada? Sampai penghujung abad 19, para fisikawan percaya bahwa alam semesta adalah dunia materi yang terdiri dari atom-atom fisik yang patuh pada hukum mekanika Newton. Tapi gagasan atom sebagai partikel materi terkecil di jagat raya berubah total sejak awal abad 20. Ini terjadi ketika sains menemukan adanya elemen-elemen subatomik yang lebih sederhana yang bersifat non-materi. Dan ini merupakan awal dari hancurnya materialisme. Adapun hal ini meskipun butuh satu abad lagi untuk mengukuhkan keberadaan spiritualitas dari materi. Sejak temuan ini, fisika kuantum memberi saintis sebuah bukti bahwa bukti baru. Saya ulang, sejak temuan ini, fisika kuantum memberi saintis sebagai bukti baru bahwa dunia materi atau segala sesuatu yang nampak tak lebih dari sebuah ilusi. Fisikawan kuantum menemukan ternyata atom-atom terdiri dari pusaran energi yang memiliki vibrasi. Setiap atom seperti gasing yang bergoyang-goyang memancarkan energi. Pusaran energi yang sangat kecil dan tak kasat mata ini disebut kuark atau kuark dan proton yang secara kolektif menjadi atom. Jika dipantau dari kejauhan, atom terlihat bulat yang dalam buku pelajaran sekolah ditampilkan dalam bentuk bola kelereng. Tapi jika fokus mikroskopis diperdekat, wujud atom menjadi lebih samar dan muram. Jadi pertanyaannya waktu pada saat kita nggak lihat yang bulat-bulat kayak kelereng. Kalau misalnya dari pantai kiri, pantai gimana, ada kelihatan bulat-bulat tuh kayak kelereng. Di dalam lagi, ketika semakin dekat, wujudnya total hilang dan tidak terlihat apa-apa lagi. Adalah fakta ilmiah. Ketika kita berfokus ke seluruh struktur atom, kita akan menemukan kehampaan fisik atau physical void. Atom tidak punya struktur fisik, atom itu ilusi. Artinya, substansi material atau materi yang ada di alam raya ini tercipta dari kekosongan atau kegaiban.
Atom tercipta dari energi yang tidak kasat mata, bukan materi yang bisa diserap panca indera. Ini aneh. Bayangkan kalau kita sedang memegang handphone, jika kita teropong secara detil, kita sebenarnya sedang tidak memegang apapun. Begitu juga dengan individu kita semua. Kalau kita zoomkan secara terus-menerus, kita ini sama sekali tidak punya wujud zahir materialnya. Maka sudah benar, sebagaimana dijelaskan para filsuf metafisika Islam, sesungguhnya kita ini makhluk yang secara mandiri memang tidak memiliki wujud. Bahkan materialitas kita pun sesungguhnya hanyalah fakta ilusi. Dunia materi itu sifatnya lemah atau fana. Materialitas kita hanya akibat dari sesuatu yang immaterial. Kita memperoleh wujud atau mewujud dari suatu penyebab yang sangat spiritual, dari sebuah energi yang sangat batiniah, tidak kasat dan bahkan tidak memiliki bentuk sama sekali. Dalam kajian filosofis gnosis atau mistisisme Islam, ujung mata rantai dari gradasi energi tak kasat ini pada akhirnya berpuncak pada sebuah energi absolut yang menjadi sumber dari segala energi. Singkat cerita disebut kausa prima, gerak awal atau Tuhan yang energinya saling terkait dan meliputi segala alam. Pada akhirnya kita juga akan paham, tidak ada yang benar-benar kosong, yang ada hanya Dia di mana-mana, yang ada hanya Dia di mana-mana. Yang dalam perspektif kuantum fisik, kuantum fisik disebut kosong. Sesungguhnya adalah Dia sendiri yang menjadi energi pengikat alam semesta. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara kasat kuantumik, kekosongan ada di mana-mana. Alam ini hakikatnya kosong. Substansi atomik individu kita juga kosong. Kekosongan inilah awal dari hakikat Tuhan. Kekuatan jiwa tumbuh pada dimensi ini. Ketika kita seseorang berada pada tingkat kesadaran akan ketiadaan individu kita atau kosong, di sanalah Dia hadir. Ajaran kita menyebutnya la quwwata illa billah. Semakin engkau merasa tiada, semakin kekal atau gakoh, engkau akan merasakan wujud energi, wajah atau zat Allah. Fenomena mujizat atau karamah yang sering dijumpai dalam dunia para nabi dan sufi sebenarnya tidak lebih dari bentuk leburnya kesadaran atomik dalam esensi ilahi. Inilah yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman surah 55 ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua elemen material yang ada di muka bumi sifatnya fana, wujudnya tidak absolut, dan yang benar-benar kekal atau baqo hanyalah wajah zat atau energi Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan atau Allah. Apa yang selama ini menjadi keyakinan para ikhwan bahwa dunia ini fana terverifikasi oleh kuantum fisik. Fokus pencarian para ikhwan sama persis seperti para fisikawan modern. Apa wujud hakiki di balik partikel materi? Bedanya hanya pada teknologi dan metodologi risetnya saja. Para ikhwan menggunakan teknologi suluk dan merisetnya sambil memicingkan mata, memandang di atas sajadah atau tempat sujud, sambil merasakan objek hati individunya hidup atau berdetak atau berdenyut yang posisinya di antara dua tulang rongga dada di atas perut, guna mengaktifasi gelombang-gelombang energi dalam individunya atau kolbu untuk terhubung dengan gardu induk yang meliputi segala sesuatu, yaitu Sidrah al-Muntaha. Kalau ini terjadi, wahyu atau ilham mudah sekali diperoleh. Sementara fisikawan meneliti dengan perantara teropong dan kalkulasi matematis lainnya, dan sudah pasti para fisikawan tidak akan mampu menembus kegaiban mutlak
dari petala langit dan bumi illa bisultan. Apa itu sultan? Akan kami jelaskan pada artikel kemudian yang berjudul Quantum Syahadat. Nggak apa-apa sih.